Selanjutnya adalah tentang riba. Riba haram dan hutang boleh. Yang Allah berikan pemahaman kepada saya, riba itu jelas haram. Orang yang memakan riba ini orang yang memakan tambahan uang, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan, ini yang memakan riba adalah haram dan akan mendapat laknat dari Allah. Pelaku ini ada ancamannya. Dosanya lebih besar dari zina kepada ibu kandungnya, diperangi oleh Allah, dan banyak ini 7 hal. Nah, diantaranya adalah memakan harta riba. Ini yang harus digarisbawahi, memakan harta riba. Lalu di ayat selanjutnya, di hadis Rasulullah, kita di ayat dulu. Di sini Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Lalu jika kamu tidak melaksanakan, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Ini orang yang hendaknya bertobat dari riba. Akan tetapi berhutang, apabila yang saya pahami di sini, yang Allah berikan pemahaman kepada saya di ayat ini, Ar-Rum 39, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakannya pahalanya. Ini di sini Allah tidak ini kalau yang tadi pelaku, kalau yang ini yang penghutang, tapi Allah tidak menyebutkan bahwa haram. Karena di sini disandingkan dengan sedekah dan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Artinya kalau sedekah itu dinilai pahala, akan tetapi apabila menghutang, memberi tambahan kepada orang lain, itu tidak bernilai pahala di pandangan Allah. Ini yang menghutang ini tidak memakan riba, karena ini dalam hadis Rasulullah telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan, dan selanjutnya. Ini lebih ke petugas-petugas, misalkan petugas bank gitu. Karena di sini sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina. Dari sini diambil kesimpulan bahwa
haram uang dari tambahan riba. Akan tetapi apabila kita memberikannya pada orang, itu tidak apa-apa, tapi tidak bernilai pahala di pandangan Allah. Tapi yang berhutang juga harus ingat bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan masih berhutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dari dirham untuk melunasinya. Jadi kalau berhutang harus memang sesuai kemampuan, harus niat dilunasi, dan tidak menyalahi janji. Karena maka ia apabila tidak bersungguh-sungguh untuk melunasi, ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Adapun untuk berhutang, walaupun memang diperbolehkan, akan tetapi haruslah diniatkan untuk hal-hal yang memang jangan untuk menumpuk harta yang seperti yang itu, karena setan selalu menggoda manusia untuk dijadikan indah pada pandangan manusia. Itu harta yang bertumpuk-tumpuk, atau untuk perempuan atau untuk anak, ini yang harus dikelola oleh kita. Jangan sampai niat berhutang itu malah membuat Allah murka, karena sesuatu yang diniatkan tidak untuk Allah, maka itu tidak dinilai ibadah. Maksudnya kalaupun berhutang diarahkannya misalkan untuk modal usaha, untuk memang menghidupi keluarganya dengan jalan berusaha. Apabila memang tidak ada cara lain selain memang harus berhutang untuk modal usaha, untuk bekerja menghidupi anak istrinya. Lalu ini yang tadi sudah disebutkan bahwa nikmat-nikmat Allah itu nikmat sekaligus ujian. Di sini ada di ayat Al-Quran ada disebutkan bahwa dunia hanya permainan. Ini kenapa disebutkan ini? Karena yaitu kembali lagi dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Ini kalau perempuan tadi sudah jelas bahwa cinta syahwat yang mendorong pacaran, mendorong ke zina gitu. Lalu anak-anak, ini anak-anak karena anak-anak orang tua seringnya melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama gitu. Misalkan ya membelikan anak hal-hal yang mewah, harta. Lalu yang kecintaan terhadap yang diinginkan juga yang ini ada harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Nah, itu adalah Allah menyebutkan di Al-Quran bahwa memang itulah kesenangan hidup di dunia, namun di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di sisi Allah tempat kembali yang baik. Dunia hanya permainan dan senda gurauan, karena manusia itu hidup di dunia itu sebetulnya hanya sebentar.